Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini akan nge-review The Continental, salah satu series bisa dibilang apa ya, yang ditunggu-tunggu. Karena ini adalah dari dunianya John Wick. Bisa dibilang prequel gitu ya. Iya mungkin prequel ya. Menceritakan tentang masa mudanya Winston Scott dan juga Charon ya, dipanggil Charon. Dia adalah seorang manajer hotel di Continental, si Winston Scott. Mungkin buat kalian yang udah nonton John Wick tahu, yang tua yang suka ada di hotel sebagai manajernya. Dari John Wick 1 sampai John Wick 4 ada, dan Charon adalah penjaga hotelnya yang sampai John Wick 4 dia dibunuh. Mungkin emosionalnya tidak begitu terasa, tapi pas gue nonton The Continental series ini menjadi cukup terasa kematian dari Charon ini sendiri gitu. Menarik, kita akan diceritakan tentang bagaimana dulu masa mudanya Winston Scott bisa menjadi seorang manajer gitu. Mungkin buat kalian yang mau nonton bisa ada di Prime Video, sudah tayang gitu ya. Dan cuma 3 episode aja, satu episode mungkin 1,5 jaman gitu ya. Dan bisa bilang kita akan review bareng, dan apakah ini menjadi worthy to watch atau mungkin jangan deh, nggak usah gitu ya. Mungkin satu kata dari gue untuk series ini, buat kalian yang suka John Wick, nonton kayaknya, karena menarik. Walaupun di episode 2 adalah episode yang menurut gue paling membosankan, cukup dragging, konfliknya sayang banget tidak begitu dieksplor. Tapi kalau untuk secara keseluruhan ini oke gitu, karena bercerita tentang ternyata si Winston ini punya kakak yang bernama Frankie. Si Frankie ini adalah kayak John Wick lah, bisa dibilang dia adalah agen dari The Continental. Wah gila, berantemnya juga brutal banget. Di episode pertama kita udah dikasih John Wick banget lah gitu loh. Tembak-tembakan, darah di mana-mana, aksi dengan tembakan cuma pakai handgun gitu ya. Luar biasa, itu mantep banget lah si Frankie ini, dan bisa dibilang agen nomor 1 lah pada masanya gitu. Dan ternyata itu kakaknya si Winston Scott gitu. Winston tidak pernah bertemu Frankie. Winston adalah seorang anak orang bukan orang kaya. Dia bukan anak orang kaya, dia tuh orang miskin yang dia punya usaha, dia pembisnis dan jadi kaya banget. Winston tuh kaya banget lah. Dia pembisnis gitu. Nah, dia akhirnya kembali ke jalan The Continental gitu ya. Dia bukan agen, karena Winston itu cuma diasuh sama manajer Continental saat itu yang bernama Cormac. Nah, dia berdua tuh diasuh tuh dari kecil gitu sama si Cormac ini. Cuma akhirnya pas udah gede kesel lah, kayak aduh ternyata gue cuma ditipu-tipu nih. Nah, Winston jadi pengusaha, si Frankie masuk militer yang akhirnya masuk The Continental gitu. Si Frankie ini mencuri sebuah barang yang dimiliki Cormac. Itu barang yang dia rahasia banget lah gitu, dicuri sama si Frankie, dan Frankie dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, Winston ini mau mencoba lindungi si Frankie ini gitu. Luar biasa. Balik lagi seperti John Wick, ini adalah misi balas dendam, di mana si Winston mencoba membalas dendam dengan Cormac dengan apa yang sudah dilakukan sama kakaknya gitu loh. Dan Winston mau mengambil alih di Continental, padahal kakaknya udah kayak kesel gitu. Lu ngapain ikut ke jalan gua gitu loh. Lu tuh udah bener jadi pembisnis, udah orang kaya, dan jadi orang bener aja, gak perlu kayak gua gitu. Tapi Winston memutuskan untuk balik dan melawan si Cormac gitu. Cormac itu yang main si Mel Gibson. Ini menjadi series yang dia mainin setelah bertahun-tahun dia gak pernah main series gitu ya. Akhirnya dia main ini, dan satu kesannya adalah cukup disayangkan Mel Gibson sebagai peran si Cormac ini, dan menjadi villain utamanya sangat-sangat disayangkan. Tidak begitu banyak diberikan peran yang cukup krusial gitu. Kita cuma dikasih tahu ya dia emang licik aja gitu, tapi licik pada umumnya, bukan suatu villain yang luar biasa harus dikalahkan dan harus dibungkam dan harus menjadi suatu villain yang kuat banget gitu. Tapi enggak. Itu gue cukup kecewa, karena perannya udah Mel Gibson men gitu. Lu udah susah-susah dapetin dia, tapi lu tidak begitu memanfaatkannya dengan baik gitu. Terus kalau ngomongin tentang action ya, aksinya udah pasti itu kan yang pasti dicari gitu kan. Tidak begitu banyak ya di episode 1. Di episode 2 malah menurut gue paling dragging tuh, paling apa ya, membosankan. Karena di episode 1 kan konfliknya dibuka, di mana si kakaknya Winston itu diapain gitulah sama si Cormac gitu. Nah, di episode 2 ini kan dimana Winston mau coba balas dendam dan mengumpulkan pasukan gitu ya, mengumpulkan pasukan untuk menyerang The Continental gitu. Itu ngebosenin banget gitu. Di episode 3 baru menyerang si The Continental ini gitu, yang menurut gue juga biasa aja sih, tidak begitu spesial juga gitu. Mungkin yang menariknya di sini adalah persahabatan antara si Charon sama Winston gitu. Dimana kenapa dia bisa masuk di Continental, gimana mereka berdua bertemu gitu. Ternyata si Charon ini adalah sahabat dari
kakaknya Winston gitu, si Frankie gitu. Makanya dia mau ngebantu gitu. Mungkin persahabatan aja yang gue suka, walaupun terkesan cepat tapi cukup oke lah untuk ngebangun relation antara Winston dan si Sharon ini gitu. Tapi kalau untuk dari segi cerita, waduh, cukup disayangkan sih. Sedikit ngedragging banget, parah gitu ya. Cukup ngebosenin gitu. Tapi untuk sebuah aksi juga so-so aja. Dan di sini banyak banget karakternya banyak banget yang menurut gua tidak diberikan perannya juga cukup maksimal gitu ya, tidak cukup maksimal dikasih perannya. Salah satunya kayak orang yang bantuin dia, temennya Frankie, gua sampai lupa tuh namanya kan. Itu juga biasa aja gitu ya. Karakter yang mungkin bagus tapi juga menurut gua kurang porsi atau kurang dikasih suatu apa ya, karakter yang cukup berbahaya gitu ya. Gue lupa tuh yang berponi itu juga bagus, kuat, tapi juga biasa aja gitu ya. Apalagi ya, di sini mungkin kalau dari segi cerita gue tidak melihat urgensinya sih. Gue tidak melihat kenapa lu bener-bener harus ngebunuh si Cormac terlepas dari dendam lu gitu. Mungkin dendam juga sih ya, yang karena dia melakukan hal itu gitu. Tapi gue tidak melihat suatu urgensi yang luar biasa gitu, suatu plan yang sudah dibuat Winston yang kita tidak melihat itu. Padahal ini series gitu, kesempatan lo untuk explore gitu. Gue tidak melihat Winston itu sosok yang pintar gitu. Winston di sini cuma sosok yang kaya aja gitu loh. Tapi tidak ditonjolkan sebenarnya dia tuh apa. Kalau kakaknya kan emang jago berantem gitu ya. Kakaknya jago berantem, si beberapa temennya jago bela diri dan jago tembak-tembakan. Tapi kalau Winston ini sendiri menurut gue tidak begitu berperan gitu. Bukan berperan sih ya, tidak begitu kelihatan sebenarnya dia spesialisasinya apa gitu ya. Padahal kalau seandainya dari susun rencana di episode 3-nya itu luar biasa, strategikalnya bagus banget. Dia cuma bilang oh ya plan A, plan B, plan C gitu. Tapi kita tidak dikasih tahu seberapa pintarnya Winston. Itu cuma ketika plan A orang udah pada tahu plan A-nya ngapain, plan B-nya ngapain. Cuma secara tidak langsung, cara tidak gamblang itu rencananya Winston gitu. Tapi tidak dilihatkan bagaimana dia membuat rencana tersebut gitu. Malah berapa bisa gue bilang 5 menit sebelum closing, sebelum penutup, dimana si Winston bakal jadi manajer dan high table tidak mengizinkan. Di situ bagus sih, luar biasa si Winstonnya memberikan sosok yang gahar gitu, yang sebelumnya tidak pernah gue lihat gitu. Karena dia jago berantem enggak, jago tembak-tembakan juga enggak, bener-bener biasa banget gitu. Tidak punya spesialisasi kecuali mungkin strategikal yang dia udah buat gitu, tapi tidak begitu dieksplor gitu. Jadi kesimpulannya buat kalian yang pengen nonton di Continental, menurut gue nonton aja nggak apa-apa kalau kalian suka John Wick ya gitu. Karena ini Winston masih muda, cukup menarik sebenarnya untuk diikutin. Desain produksinya juga bagus. Persahabatannya si Sharon sama Winston juga luar biasa. Jadi kalian bisa dapat emosional ya ketika kalian nonton yang keempat. Segitu aja mungkin dari gue gitu ya untuk review di Continental. Mungkin kalau dikasih suruh skor 3/5 ya, oke lah menurut gue. Masih worth it to watch juga untuk ditonton. Paling segitu ya dari Sinema Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Tulis di kolom komentar kira-kira review kalian seperti apa. Selamat malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.